Mau minta tolong cari majikan. Minta tolong cari majikan. Kamu finish kontrak interminit atau berapa lama di Hong Kong? Saya di interminit, Miss. Berapa lama di Hong Kong, sayang? Saya 17 tahun di Hong Kong. 17 tahun di Hong Kong kok bisa di interminit? Kenapa? Nggak tahu mau majikannya, mau materinya. Nggak denger aku, Mbak, suaramu berisik banget di situ. Oh, ya begitu dong, Miss. Saya di interminit selalu finish saya. Ini kali ini saya di interminit. Kan kalau berapa lama di majikan baru, sayang? Baru 2 bulan, Miss. 17 tahun di Hong Kong dan kerja baru 2 menit di interminit majikan. Dan Samen tahu nggak kesalahannya apa? Karena sekarang visa itu sangat sulit keluar loh. Nek Samen nggak jujur sama kita, saat visamu di reject, kita nggak bisa membela kamu, sayang. Iya, kalau kamu nggak jujur, kita Saya kasih surat interminitnya ke Miss Juni untuk lihat. bukan, nggak usah, karena surat interminit mungkin kamu kasihkan Koko Thomas. Makanya aku nanya sama kamu ada kasus apa, kenapa 2 bulan di interminit? Saya ingin tahu dulu. Katanya saya nggak bisa kerja, Miss. Kenapa kamu nggak bisa kerja? Majikan bilang saya nggak bisa kerja, saya udah 17 tahun. Atau karena terlalu pinter kerja terus majikan tidak suka, tidak cocok atau tidak sesuai? Nggak tahu juga, Miss. Lah sama mana interview dengan majikan baru dan sama jawabannya nggak tahu, nggak ada orang yang mau sampean loh, Mbak. Artinya kita nggak interview, Miss. Saya kan calling visa dari Indonesia. Oh, berarti Samen calling visa dari Indonesia, bukan Samen 17 tahun di Hong Kong. Iya, saya waktu 17 tahun di Hong Kong, saya pulang. Saya 14 hari belum dapat majikan, terus saya pulang. Terus di rumah 4 bulan, 3 bulan saya calling visa ke sini. Nah, calling visa itu nggak ada interview, terus tiba-tiba ada majikan yang mau, saya senang. Ya, itu tanda tangan kontrak, terus datang sini. Mbak, suaramu soalnya nggak jelas sekali, kamu lagi di luar. Kamu datang aja di kantor Kuntong aja ya, tahu nggak kantor Kuntong mana? Iya, nggak tahu, Miss. Itu saya mau mintakan nomor alamat kantor sama Miss. Saya belum. Oke, kamu lihat di YouTube, alamat Uni TKW Hong Kong sekarang. Kamu datang ke kantor. Oh, alamat di TKW Hong Kong. Alamat Uni TKW Hong Kong. Kuntung atau mana? Kuntong, sayang, di Kuntong. Kuntung. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, yuk. Oke, teman-teman, ini yang sangat aneh ya. Kalau kalian dibilang di interminit tidak tahu tuh, kayaknya nggak mungkin juga. Karena pasti kita itu tahu apa yang terjadi, cuman kita nggak ngerti ya, karena saya sendiri tuh sudah feeling kan kalau kita kerja nggak nyaman, terus majikan itu nggak enak atau seperti apa. Nggak mungkin itu sesuatu tiba-tiba. Saya selalu katakan, nek kamu di interminit majikan itu nggak mungkin tiba-tiba. Begitu juga kamu dengan ngebreak majikan, itu tidak mungkin tiba-tiba. Itu sudah kamu planning jauh-jauh hari seperti apa dan bagaimana. Begitu juga dengan majikan. Majikan mau interminit itu nggak ujuk-ujuk, Mbak. Saya tanggung bedike ben nggak bengok-bengok. Wah, iki wong iki wis jempol apa ora? Nggak jempole jek jepat iki jek 100 sih. Penontonnya wis 200, jempolnya 100. Ini jepat nih di kabeh iki. Oke. Ini ingin saya katakan berkali-kali pada teman-teman, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, semua masalah itu tidak ujuk-ujuk. Kenapa saya bilang semua masalah itu tidak ujuk-ujuk? Karena semuanya di planning, Mbak. Kayak kamu mau ngebreak, kamu sudah tidak suka dengan majikan. Apakah itu ujuk-ujuk kamu ngebreak nggak ada masalah mau ayo om coba. Oke, ya mantap ya. Oh cawa sing nggak mungkin. Itu pasti ada planning. Karena apa? Ada tumpukan masalah di hati. Jadi ada tumpukan yang ada di hati seperti apa dan bagaimana. Makanya saya selalu bilang dan saya selalu katakan bahwa hati-hati. Karena orang memperkerjakan kita goy yanha. Jadi ketika mereka marah, kita dilempar keluar
Dan majikan sudah mempersiapkannya, Mbak. Majikan itu sudah mempersiapkan. Beda sama kita. Beda sama kita orang Indonesia. Kita bilang, dada omco lah, omco. Tapi kita tidak mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Giliran majikan bilang, ya oke lah omco leh hoi cawa. Kita kelabakan sendiri. Kita kelabakan sendiri. Karena itu saya selalu bilang bahwa majikan itu tidak ujuk-ujuk. Majikan itu penuh planning. Entah itu secara baik atau secara licik. Saya tidak tahu ya, secara planning atau secara licik itu saya kurang tahu. Tapi saya meminta buat kalian berhati-hati. Nggak ada yang ujuk-ujuk di dalam segala masalah itu. Jadi gak ujuk-ujuk di interminate juga ujuk-ujuk ngebreak. Ya, dan jangan menantang ataupun uji nyali. Oke, ini pertanyaan Cisco Cisco BP2MI sampai sekarang belum sukses. Aku mencoba daftar. Oke. Cisco BP2M itu saya masih ngeluh ya Mbak ya. Karena yang saya tahu ini untuk referensi saya sendiri, untuk teman-teman, pemberitahuan teman-teman. Pembantu saya itu dulu saya tidak tahu terdaftar enggak sama Cisco loh. Saya itu tidak tahu pembantu saya itu terdaftar tidak dari Cisco. Awal mulanya saya tahu bahwa identitas saya, data saya dipegang oleh BP2MI saat saya datang ke ke tempat rahasianya Pak Beni itu apa jenenge Rek? Apa sih namanya? Tempat rahasianya Pak Beni itu apa namanya? Mbah apa kuwi lho sing data-data kuwi mbah lali aku. Jadi disitulah saya tahu bahwa pembantu saya terdaftar di Cisco. Jadi menurut pendapat saya, sekali lagi menurut pendapat saya, siapapun yang renew kontrak atau kontraknya di endorse ya apa deloken sekarang kontrak kerjamu iku ono gambare Garuda apa ora? Kontrak kerjamu di halaman belakang itu ada gambare Garuda enggak? Nek di situ ada Garuda nih, itu pasti sudah di endorse dan masuk Cisco-nya BP2MI. Ini menurut analisa saya ya, koreksi saya ya kalau Bapak KJRI ataupun Bapak BP2MI ya. Karena saya lama tidak komunikasi dengan Bapak BP2MI. Jadi kalian semua yang punya kontrak kerja khususnya Hongkong, bukan di lembaran terakhir Mbak. Iku ono manuke enggak? Ono manuk sampean, ono burung Garudane enggak? Nek kalian sudah ada burung Garudanya itu udah endorse dan itu secara langsung connect di BP2MI loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pembantu saya itu mbaknya, cece saya itu connect langsung. Pertama kali saya bilang waktu saya datang ke KJRI saya nanya sama Pak Beni secara umum ya, karena banyak orang, Pak boleh nggak carikan nama cece saya yang namanya ini? Oh nggak ada, diketik ya lek mamane sama mamane cece kuwi jenenge Mbak Siti no. Jenenge Siti ki ewonan Mbak. Lah akhirnya dia tanya tanggal lahirnya Miss. Waduh aku gak eling tanggal lahirnya Mbak Siti. Nah akhirnya nggak keluar nih. Akhirnya saya bilang kalau identitas saya bisa nggak dicari. Terus saya ngomong Yuni Andarwati tanggal 17 lahirnya tahun 80 dicek. Itu membutuhkan waktu 20 menit. Akhirnya disodorkan sama saya. Oh iya Mbak Siti ini bekerja di rumah saya beserta alamat loh. Padahal saya dulu waktu kerja di agent itu saya tidak tahu ini terdaftar di Cisco apa enggak. Jadi saya rasa teman-teman semuanya yang kontrak kerjanya yang belakangnya ada bukan manuk rek, ojo ngono kok keliru. Burung Garuda, ada burung Garudanya di belakang, ada tulisan KJRI, itu berarti sudah endorse itu. Saya nggak tahu ya pengertian yang lainnya ya, mungkin bisa dianalisa atau bisa didebatkan atau bisa dipertanyakan ya, karena ilmu saya nggak nutut ya. Yang saya tahu CC saya itu terdaftar di Cisco. Tapi kalau dia nanya apakah terdaftar di Cisco, piye ngecek aku nggak ngerti. Saya sudah datang sendiri ke BP2MI dan CC saya terdaftar. Ya mbok kuwi lek somben daftar meneh apa DAT ki paket bareng iso apa ora aku gak ngerti ya. Bagaimana dan seperti apa ya. Jadi
Kalau di belakang itu sudah ada Garuda Indonesianya, Garuda stempel Indonesianya, kalian tuh secara langsung dan tidak langsung sudah masuk Cisco. Makanya kok kenapa masih diperdebatkan, kenapa saya tidak ada di Cisco, bagaimana cara mengecek Cisco, aku gak ero rek. Aku gak ero ngecek Cisco nih, karena aku gak pernah ngedel Cisco. Cuman yang saya tahu seperti itu. Pemilu terdaftar berarti kita terdaftar dapat suara pemilu dari KJRI. Ketinggalan Miss no. Ada Miss stempel mano. Miss senggol aku dong. Mbak Anasai. Kok endor Miss bingung aku kok eder. Opo kuwi? Ya seharusnya terdaftar ya Mbak ya. Saya nggak tahu kenapa mengatakan kalian tidak terdaftar. Kecuali kalian overstay. Saat overstay itu dicek namamu nek Cisco itu nggak ada. Dan ada beberapa orang yang merasa bahwa dia tidak terdaftar di Cisco. Loh saya ngelihat data-data mereka. Domong diketek atas nama Siti. Atas nama Siti. Siti Munawaro, Siti Eko, Siti Eka, Siti Yuni. Oh mana apa Siti Yuni? Siti Munawaro, Siti pokok jenis Siti ki metu kabeh. Saat diketik Siti ki metu kabeh. Jadi yang namanya Mbak Siti itu banyak sekali. Kasus Miyabi Miss, apa kasus Miyabi ki? Sapa aku dong. Saya dulu tidak pernah dapat undangan Pilpres Miss. Nah. Jadi buat teman-teman jangan berpikir bahwa kalian tidak tercantum di Cisco ya. Kalau sudah renew dan pastinya kalian tercantum di Cisco deh. Tinggal bagaimana mereka mengonekkan satu sama lain, sistemnya satu sama lain itu saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya tahu KJRI secara langsung dan tidak langsung atau secara otomatis itu kalian terdaftar. Saya nggak tahu kenapa harus apa ya? Harus mengulang lagi, online lagi itu kan penumpukan data terus tuh. Data iki sono. Pokoke diketik jenengmu, tanggal lahirmu, kowe wong ndi. Mbak Siti kan rumahnya Magetan toh. Magetan apa Bojonegoro toh? Ya kuwi langsung metu kabeh. Datane mau metu kabeh, pokoknya brodol kabeh. Jadi enggak usah khawatir, data kalian itu ada di Cisco. Makanya kenapa mereka selalu bilang bahwa harus daftar lagi. Lah, Peduli WNI, apa Peduli WNI kayak jenenge ya? Iya paling Peduli WNI. Pokoknya portal-portal yang itu apa jenenge kok dikeliru kok diwamuk wong aku kok. Apa ta Peduli lindungi WNI, Peduli WNI. Peduli WNI itu untuk orang-orang yang tidak terdaftar di Cisco menurut pendapat saya ya. Wong aku iki yo boleh tong berpendapat. Yo lek salah yo sepurane sing akeh yo memang wong ora pinter. Jadi saya cuman pingin mengatakan kenapa harus daftar. Kuwi jan ngebeki data. Sekali pencet kontrak kerja P8 9 10 11 iku aslinya data majikan dan data CC-nya pembantunya itu connect wisan, Mbak. Wis connect kok. Diketik iki lembrodol wisan. Wah, aku tak sembunyi-sembunyikan. Ada teman saya itu takut banget sama KJRI. Renew paspornya ora gelem di KJRI. Jadi ada orang itu nggak mau renew kontrak di KJRI, renew paspor di KJRI, dia nggak suka. Kenapa? Takut ketahuan oleh KJRI. Lah saya, ala ben. Data saya mau dibuka, mau diedel-edel, ya seram apa? Wong aku warga negara Indonesia dan hanya pemerintah yang mengetahui data kita. Orang masalah. Jadi data kita itu sudah ada. Banyak orang takut memberikan nama aslinya. Soalnya wedi lek dibuka KJRI. Loh, KJRI sekali cepet, iku lho langsung roh jenengmu. Langsung keroh kabeh datamu. Pokok diketik-ketik kan KJRI itu langsung bisa mengeluarkan data-data kita. Jadi ketakutan kalian kalau data kalian disalahgunakan, saya rasa itu pikirannya berlebihan ya. Jadi saya nggak tahu kalau tempat-tempat lain ya. Tapi yang saya yakini kalau KJRI pastinya data kita ada di situ. Selagi kita bukan ilegal ya. Jadi kalau masalah untuk bea cukai masih mempertanyakannya ini dan itu, berarti kan memang gak gurui ya, cuman ngasih tahu aja.
Bea Cukai atau perdagangan, Menteri Perdagangan Pak Zul itu harusnya mengonekkan antara perdagangan, bea cukai, BP2MI, KJRI itu hasilnya kan kudu konek ya. Lah pedot, lah taline pedot ya gak nyambung, sing jadi korban kan kita. Lah si sapa ki si sing tukang kirim kuwi masih kurir kan tinggal ngomong, Pak iki Yuni Andarwati kontrak kerja P859 jedet. Oh iya iki pembantu iki jedet. Oh iki gak ono dek Cisco kan ketok. Menurut saya loh, saya ora ngerti. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menanyakan kenapa harus daftar lagi, gue jawabannya aku raro. Gak iso jawab dan gak ada solusi. Karena yang saya tahu, cece saya, mbak saya, yang kerja saya, itu waktu saya datang ke BP2MI, gak ketemu yang namanya Siti, tapi bisa menemukan nama saya, dikonekkan antara Mbak Siti dan Yuni. Wi konek, wi saomah, alamatnya jelas Mbak, nomor teleponnya jelas. Ora iso nggih data palsu, ora kena. Bekerja di mana, mulai tanggal berapa. Cuman KJRI tidak memiliki visa kerja itu nggak memiliki. Jadi di data waktu keluar itu cuman data nama majikan, nama pembantu, alamat, nomor KTP kayaknya juga nggak ada deh. Soalnya saya menanyakan nomor KTP itu tidak ada. Jadi itu ya jawaban dari saya ya. Saya karena tidak memahami tentang birokrasi dan saya juga mumet kalau saya harus membaca tentang peraturan. Tapi saya belajar sedikit kayak nabrak aja. Aku podo ae terdaftar mesti. Nah, saya sibuk Pak Zul. Ya ini saya juga pingin ketemu Pak Zul lah di ini wes undang-undangnya wes metu tapi ternyata mempersulit iki piye perkembangannya dan seperti apa. Ya kan boleh mengkritik. Pak Zul kan bilang boleh dikritik. Jadi ini piye iki Pak Zul iki. Gak ketemu ya meneh aku tadi gak iso bengok-bengok. Nah, jadi saya kan berterima kasih karena sudah mengeluarkan surat. Tapi pada prakteknya kan masih kita kesulitan. Jadi engko tak golekane Pak Zul iki. Mosok ya wis tapi wong kabeh sibuk kabeh, wong-wong sibuk kampanye dadi ora wani aku ganggu wong. Mangane di masa-masa kampanye aku mulih aku. Jegot aku nesu aku mulai kampung ya wis. Yang dikontrak kerja apa yang ada stempel konsultan yang dimaksud Miss Yuni itu yang ada gambar burung Garuda. Hadir nyimak ada Garuda, ada gambar Garudanya Miss. Gimana cara cek Cisco-nya Miss no? Agak ngerti ngecek Cisco nih Mbak. Oh diomongnya aku ora ngerti. Yang saya tahu kalau kontrak kerja kalian di belakangnya iku ono endosane, kuwi pastinya kamu sudah terdaftar. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Itu karena saya sendiri pernah datang ke BP2MI dan ya ndelok ki mau. Kowe saiki sapa Weni telepon apa Wen? Halo? Hah? Oh, nanya tadi loh Kak. Apa aku yang renew di home tadi bahas Cisco BP2MI tadi. Piye? Nah, kebanyakan sing renew di Hong Kong itu expire. Cisco BP2M ini wis expired. Dulu ada tapi bisa dicek wis expired. Terus sing iki sing harus mendaftar iki pihak agent atau pihak KJRI. Itu satu. Terus kedua tadi lapor peduli WNI karo Cisco BP2MI. Cisco BP2M itu khusus gawe PMI, tapi sing nggone lapor peduli WNI ini wong sak Indonesia iki sing luar negeri daftare kudu lapor ning kuwi. Dadi ini ana spesifiknya nak pengen PMI kan ada kudu daftar nang Cisco kuwi. Lah, makanya yang peduli BMI, yang peduli WNI itu kan buat orang yang tidak terdaftar di Cisco. Lah, yang renew itu sudah iya tapi PMI yang kudu daftar karena itu produknya Menteri Luar Negeri yang BP2MI Cisco kan produknya Pak BI. Jadi kan beda cabang. Makanya itu kan tadi aku bilang kenapa
daftarnya harus 2-3 kali. Kenapa Nah yo. kita diperngeluhkan? Kenapa harus menumpuk data? Harusnya kan Menlu karo BP2MI kan connect. Itu menurut saya ya. Saya nggak membahas negara ya. Lah ya. Makanya kan yang kewalahan kan kita. Loh, apakah salah? Yora salah, tapi kenapa tidak mau mengonekkan padahal kan data kita sama toh? Iya, terus baru kuwi kenapa arek-arek geger karena begini kedua alat itu dipertanyakan saat paket, jadi mereka sekarang itu geger daftar kuwi. Begini pemain keduanya gak daftar, pas paket itu dipertanyakan sedangkan barang ini wis mabur. Dan sekarang kita proses daftar lagi nang Cisco BB2MI kuwi urung berhasil, yang sing lapor peduli WNI kuwi wis berhasil, tapi sing Cisco ning ngene Pak Beni iki lho dereng. Mungkin sampean kemarin telepon Pak Beni tolong minta link daftare terus apa gitu nggih nyuwun minta bantuannya. Sebentar Pak. Loh, HP ku ning ndi rek? Loh, aku kan HP tak mau ganggu. Lah HP ku ning ndi wen? Loh, donyaku ning ndi? Oh lah kayak donya kowe nek saya donya kowe nek. Aku kan wis dulu sudah bilang toh kakak itu butuh satu baby sister untuk menjagamu. Saya takono Pak Beni langsung. Ben aku iki lali soalnya lek ora ndang saiki aku lali sendi wong iki. Aku dulu pernah ngecek tapi wis expired terus mau tak perbarui ngono. Nah, aku sing dipertanyakan kuwi sing tugase daftar ki sopo, apa agent, apa. Tapi setauku iki lek renew ya terdaftar loh. Wen. Ayo dulu kan kakak agent toh kan teman saya ngerti alurnya dengan endorse ning KCRI itu kan. Fakta nih kita ngecek kuwi expire. Loh, berarti pas aku renew di info ya ora didaftarno. Lah opo kan nggak mungkin. Mbak Siti iku padahal kan bisa dibilang renew. Iya, tapi aku ngecek ya dataku kuwi enak kan ngono, tapi kok enak tahun expired itu lho, Kak. Nah, dimen pas sampean delok Mbak Siti itu ini enak masa aktifnya gak? Ada, kelihatan. Iya, kelihatan. Tahun piro? Tahun ngarep. Kan pas renew. Aku bedane. Nah, bedane kuwi aku kemarin renew terus aku cek dengan aku expired. Halo, Bapak. Bapak sibuk enggak, Bapak? Biasa. Sedikit aja, Pak. Ini soalnya kegundahan para pekerja migran yang ada di Hong Kong. Nah, ini cuma nanyain kenapa yang renew itu tidak terdaftar di Cisco, Pak. Kenapa expired? Renew itu adalah memperpanjang kontrak kerja dengan majikan yang sama di Hong Kong. Oh, nggih. Assalamualaikum nggih, Bapak. Ini Pak ada pertanyaan dari pekerja migran yang ada di Hong Kong. Mereka menanyakan kenapa yang renew atau memperpanjang visanya dengan majikan yang sama, waktu dicek di Cisco itu tidak terdaftar Pak, tapi malah expired. Sudah terdaftar Bapak, sudah terdaftar. Sudah terdaftar ya? Sudah. Harusnya kalau sudah terdaftar, ketika di expired itu dia muncul data lamanya, tinggal diperpanjang. Lagi yang memperpanjang itu siapa Pak? Ini pertanyaan mereka. Loh, kan sudah diperpanjang Pak, sudah diperpanjang. Bukan Bapak, karena saya mantan agent nih, saya jelaskan dulu. Seseorang yang memperpanjang kontrak kerjanya itu bukan lewat agent Pak, kita lewat KJRI. Jadi di KJRI itu sudah di-endorse Pak, kontrak kerjanya itu sudah dicop. Kalau tanpa cop, itu visa barunya nggak bisa masuk, visa barunya itu nggak bisa keluar.
Nah, berarti kan ini kontrak kerja sebelum masuk ke pemerintah Hong Kong kan sudah disodorkan ke KJRI, Pak. Betul. Nah, ini mungkin PR Bapak ini, Bapak yang harus mempertanyakan ke KJRI, Pak. Kalau kita kan kita nggak tahu, Pak. Kalau kita satu-satu orang datang ke KJRI kan nggak mungkin, Pak. Benar nggak? Ini mungkin pertanyaan saya, Pak. Karena sekarang teman-teman yang ada di Hong Kong itu lagi ngecek Cisco dan mereka bilang mereka ngelihat mereka sudah renew, sudah memperpanjang, visanya sudah ada. Tapi kenapa tidak terupdate di